whopping 75,000 suggestions on it as well. So basically, we can see this change. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Rekan-rekan semua, ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita mau mendengarkan suatu hal yang menurut saya sebagai biologis cukup menarik ya. Jadi seorang pakar mengatakan sebetulnya apakah itu nyawa? Ya, nyawa itu seperti apa dan apakah kita bisa bermain sebagai Tuhan gitu? Apakah kita juga berfungsi sebagai pencipta? Ya, coba kita dengarkan, simak pendapatnya di video berikut. Yang mati itu dibentuk menjadi benda hidup bisa. Craig Venter sudah melakukan itu tahun 2009. Craig Venter itu mengambil DNA diubah jadi bakteri hidup. Jadi manusia bukan hanya sekedar makhluk, kita juga kholik. Ya, terus ada, itu kan ya hanya mengambil DNA. 3 tahun kemudian, tahun 2012, Craig Venter menyusun molekul demi molekul menjadi DNA dan menjadi bakteri artifisial pertama tahun 2012. Kalau orang sudah bisa membuat bakteri, orang buat orang, tinggal nunggu waktu. So, siapa menciptakan nyawa? Apa itu nyawa? Ya, jadi apa yang dia sampaikan tadi menyebut nama kata Craig Venter itu menceritakan bagaimana Craig itu memasukkan beberapa komponen DNA, ya DNA sambung-sambungin, lalu habis itu dari DNA itu akhirnya muncul suatu makhluk hidup gitu. Jadi dia mengatakan bahwa sekarang kita bukan hanya sebagai makhluk manusia, tapi kita juga sebagai kholik, yaitu pencipta. Jadi apakah kita sudah menemukan apakah itu nyawa, apakah DNA itu adalah nyawa, apakah nyawa itu adalah DNA, apakah kunci nyawa ada di DNA gitu ya. Jadi pertama kita ingat ya, kalau kita baca Al-Isra, itu salah satu potongan ayat yang menjadi favorit ya imam masjid di dekat rumah saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Waktu itu Rasulullah SAW pernah di kuis gitu ya, ditantang oleh suatu pertanyaan mengenai ruh. Apa yang kamu ketahui mengenai ruh gitu ya, mengenai nyawa mungkin ya kalau dalam terjemahan kasualnya. Lalu bagaimana Rasulullah menjawabnya? Ya Rasulullah menjawabnya kalau ruh itu masalah pencipta, masalah Allah Ta'ala, dan kita tidak diberikan ilmu illa qalila, kecuali hanya sedikit. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Craig Venter? Apakah Craig Venter betul-betul hanya menyambung-nyambungkan DNA lalu muncul suatu bakteri gitu ya? Kenyataannya nggak seperti itu sebetulnya. Jadi yang terjadi adalah Craig Venter itu memang sangat berjasa dalam menyelesaikan Human Genome Project. Ya, jadi manusia ini DNA-nya sudah kita petakan, sudah kita sequencing, semua 3 miliar huruf genetik sudah kita ketahui, karena dia berhasil menggunakan pendekatan, jadi kita sequencing nggak urut gitu ya, tapi kita pecah-pecah aja genom kita menjadi potongan kecil-kecil, lalu setelah itu kita baca barengan. Nah, makanya disebut dengan massive parallel sequencing. Sekarang anak-anak pasca sarjana sudah terbiasa dengan menggunakan next gen sequencing, dan itu ceritanya dari situ. Nah, jadi karena dia punya pengalaman untuk membagi-bagi DNA tadi itu, dia punya satu ide, bagaimana kalau misalnya dia tanda kutip nih menciptakan bakteri baru ya yang completely synthesized, sehingga dia bisa arahkan bakteri itu melakukan tugas-tugas yang manusia inginkan. Misalnya waktu itu dia ingin membuat suatu bakteri yang bisa mendegradasi polutan. Contoh kalau jika ada minyak jatuh ke laut, itu kan masif polusi laut gitu ya. Bagaimana kalau kita sebarkannya bakteri? Tapi bakteri ini punya tugas khusus yang mampu mendegradasi tadi polutan tadi itu. Nah, apa yang dilakukan Craig Venter itu sebetulnya bukan betul-betul merancang dari awal, akhirnya cuma
DNA dipotong-potong jadi sifat-sifatnya sudah kita masukkan. Ya, misalnya kita ingin enzim-enzim yang bisa mendegradasi hidrokarbon misalnya gitu ya. Kan itu ada enzimnya. Lalu kita juga perlu enzim untuk mereplikasi DNA. Lalu kita juga perlu gen. Ya, jadi sebetulnya kan DNA itu kan unitnya itu bisa kita sebut sebagai gen. Jadi gen-gen diperlukan bakteri untuk bisa mereplikasi dirinya, melakukan tugasnya. Itu kan ada di coding gennya. Nah, tapi yang dilakukan oleh Craig Venter itu sebetulnya nggak truly dari nol sebetulnya. Jadi bukan DNA kita sambung-sambungin akhirnya menjadi makhluk hidup gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Jadi dia memang meng-create apa? Jadi konstruksi genomnya. Jadi genom yang relatif bisa dibilang paling simple ya. Jadi sebetulnya kompleksitas suatu organisme itu atau makhluk itu tidak diukur dari berapa besar atau banyaknya gen ya. Karena ada gen tanaman itu yang jumlah gennya itu jumlah DNA jauh lebih besar daripada manusia. Kita kan cuma 3 miliar. Kalau dia itu bisa lebih dari lebih dari 3 miliar itu. Tapi dia tanaman. Kita tidak mengatakan bahwa tanaman itu lebih kompleks pada manusia ya. Nah, tapi dari apa yang dia konstruksikan itu, dia itu setelah jadi konstruksi gennya ya, itu dia lakukan apa? Dia transfer ke bakteri yang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi ada satu bakteri yang relatif kecil ukuran genomnya. Jadi genom asli dari bakteri tersebut itu dia ambil, oke? Dia copot. Berarti kan ini tubuh si bakteri masih ada tuh. Jadi dalam tubuh bakteri itu ada protein-protein, sudah ada enzim-enzim yang penting gitu ya. Memang udah nggak ada DNA-nya lagi, tapi sudah ada piranti-piranti molekul biologis yang penting untuk membaca DNA yang baru. Jadi setelah DNA yang lama, yang aslinya itu diambil oleh Craig Venter, dia masukkan tuh genom yang baru, genom yang dia sudah sintesa baru, gitu kan? Yang memang tidak ada di alam, completely artificial. Oke? Setelah dia masukkan ke situ, akhirnya si bakteri ini yang sudah punya istilahnya perangkat baru, dia akhirnya apa? Dia bisa berkembang biak, dia bisa, dan bahkan kalau kita lihat dari video di MIT ya, mereka membuat videonya itu nampak unik gitu ya. Jadi bahkan penampakannya lebih besar daripada aslinya ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya dikatakan dari DNA bisa menjadi makhluk hidup, ya kita minimal belum sampai ke arah sana. Tapi apakah itu berarti kita menjadi pencipta? Apa kita menjadi holik? Di sini sebetulnya jadi masalah adalah bagaimana kita mendefinisikan kehidupan, dan juga ini ada dua isunya. Jadi pertama bagaimana kita mendefinisikan kehidupan, tapi yang kedua bagaimana kita juga mendefinisikan pencipta. Dan tentu apa definisi dari yang diciptakan. Jadi antara holik dan makhluk. Jadi yang pertama dulu. Yang pertama kalau kita bicara mengenai kehidupan, tentu susah ya, tidak mudah untuk mendefinisikan apa itu hidup. Kalau kita bicara kehidupan dalam satu paragraf itu mungkin belum bisa syumul gitu, belum bisa sempurna definisinya. Maka biasanya ilmuwan itu mendefinisikan kehidupan itu secara ciri-cirinya. Misalnya makhluk hidup itu dia merespon kepada stimulasi, dan itu bisa berlaku pada tanaman yang tidak bergerak dan juga pada tumbuhan dan manusia tentu dan binatang, karena dia merespon. Misalnya tanaman dia akan merespon mencari cahaya gitu kan, dia akan belok tuh batangnya, rantingnya mencari cahaya. Tapi dia nggak bergerak, misalnya bisa lari-lari gitu, enggak gitu. Nah, tapi ada juga definisi makhluk hidup yang disebut dengan bereplikasi, gitu kan, memperbanyak dirinya. Nah, dalam hal ini kita jadi bertanya, kira-kira virus makhluk hidup atau bukan? Karena virus itu bisa bereplikasi, cuma dia untuk bisa bereplikasi, memperbanyak dirinya perlu makhluk hidup yang lain. Jadi kalau cuma misalnya ada virus nih kayak zaman COVID dulu, taruh di meja gitu kan, dia tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kita menginfeksi suatu sel, dia baru bisa bereplikasi. Jadi dari sini nampak ada hal yang kita juga perlu lebih masalahnya di masalah definisi. Atau kita lihat dalam kehidupan itu kita perlu adanya replikasi DNA misalnya untuk perbanyak diri gitu kan. Nah, sebetulnya replikasi DNA itu kita bisa lakukan secara in vitro, secara laboratorium tanpa makhluk hidup. Itu yang dilakukan dengan proses PCR. Itu kan menggandakan DNA tanpa ada tanda kutip makhluk hidup. Yang kita lakukan adalah kita ambil DNA yang mau kita gandakan, lalu kita berikan sekuen yang pendek, primer yang untuk mentargetkan mana yang mau kita amplifikasi, kita berikan enzim, kita berikan buffer, kita berikan nukleotida, yaitu huruf-huruf genetik sebagai sumber replikasinya, ya, penggandaan DNA tersebut. Lalu kita panaskan, kita dinginkan dengan suhu tertentu, nanti akan tergandakan.
Dan kalau bicara seperti itu, definisi kehidupan bahwa dia bisa mereplikasikan materi genetik, apakah berarti kita sudah menjadi Tuhan? Ya kan? Lalu kita misalnya juga bisa mentranslasi protein tanpa makhluk hidup. Jadi kita misalnya sudah berikan produk dari ekspresi DNA ya, jadi DNA-nya kita ekspresikan jadi RNA, lalu mRNA tepatnya. Lalu mRNA itu kita berikan enzim yang sudah ada ribosomal protein segala macam, nanti dia akan muncul protein baru. Nah, apakah mengekspresikan protein tanpa menggunakan sel hidup itu juga dinamakan kita berhasil menciptakan nyawa gitu? Atau kita tahu bahwa nyawa itu ada di mana berarti? Apakah nyawa berarti definisi gabungan antara DNA, RNA, protein gitu ya? Apakah itu sudah menjadi nyawa? Tapi kenyataan kita juga tahu. Kalau kita bilang jasad yang sudah mati, yang katakan sudah mati dalam tanda kutip, memang definisi mati secara praktikal ya. Dia bisa hidup lagi, padahal DNA masih ada, RNA masih ada, protein masih ada. Nggak bisa hidup lagi, susah, gitu kan? Jadi di sini emang definisi bahwa kita bisa menciptakan kehidupan itu memang secara secara harfiahnya memang tidak mudah gitu ya. Jadi kalau mau mengatakan bahwa kita sudah menjadi Tuhan gitu ya, seperti yang pakar tadi sampaikan, ya agak kejauhan sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, dalam artian kita mungkin walaupun bukan Tuhan bisa bermain Tuhan. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Karena apa? Sebagai orang Islam, tentu seluruh aktivitas amaliyah kita itu akan kita pertanggungjawabkan. Termasuk kalau kita berusaha bermain sebagai Tuhan. Misalnya, kita akan berusaha melakukan sesuatu yang menurut kita itu hak Tuhan. Nah, itu hati-hati ya. Karena tentu dalam banyak hal penetapan baik dan buruk itu bukan serta-merta kebebasan manusia. Disitulah dalam Islam itu ada konsep penghambaan. Artinya apa? Kita berusaha untuk mengikuti apa yang sebetulnya Allah Ta'ala inginkan dari kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Okay? Tapi yang kedua, konsep mengenai ketuhanan itu sendiri, memang kita bisa menggunakan pendekatan bukan saintifik sebetulnya. Karena saintifik akhirnya nanti kembali ke masalah definisi. Itu sebabnya saya juga sebetulnya tidak setuju ya kalau ada yang mengatakan ini ada orang ateis menggunakan sains membuktikan ada tidaknya Tuhan gitu ya. Itu sebenarnya kurang tepat gitu. Karena memang sains ada keterbatasan. Dia memang menganut konsep positivisme. Dia harus melihat sesuatu yang bisa diindra. Kalau itu nggak bisa didefinisikan, nggak bisa diindra, ya itu nggak bisa dibuktikan secara saintifik gitu ya. Tapi secara rasional kita bisa menggunakan pendekatan kontingensi. Jadi seperti kembali ke masalah DNA tadi itu. DNA itu materi yang ada di alam semesta ini kalau kita perhatikan itu sebetulnya ada ketergantungan. Jadi misalnya nih, kita sudah membuat sandi DNA tadi itu, seperti yang Craig Venter lakukan. Tapi dia itu DNA by itself, dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Ya, dia perlu molekul yang lain yang disebut dengan RNA, dan berikutnya dia juga perlu protein untuk secara kolektif itu membaca susunan huruf genetik yang akhirnya menjadi protein, dan itu akhirnya bisa menjadi bagian dari kehidupan. Gitu. Jadi ada dependensi di sana. Jadi protein perlu adanya RNA. RNA perlu diekspresikan oleh DNA. Lalu DNA dari mana? Ya kan? Jadi, nah sekarang kita juga tahu RNA juga bisa di reverse transcriptase menjadi DNA. Tapi ada, teman-teman perhatikan, ada dependensi di situ. Dia tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Ya, misalnya juga dalam huruf nukleotida, kita tahu huruf genetik ada 4 kan, G, A, T, C. Ketika dia berpasangan, karena DNA itu adalah complementary gitu ya, itu G berpasangan dengan C, A berpasangan dengan T. Itu G nggak bisa sembarangan, dia mau berpasangan dengan berpasangan dengan A, atau saya mau berpasangan dengan T, itu suka-suka. Nggak bisa. Kalaupun dia paksakan itu, dia tidak akan terjadi apa-apa gitu. Jadi dia sangat tergantung dengan aturan yang di luar dia, gitu. Dia tidak begitu bebas gitu untuk bisa melakukan apa yang dia inginkan. Nah, makanya seperti ini ya, kayak meja gitu. Itu kan sebetulnya kalau kita perhatikan, meja itu kan tersusun dari banyak atom. Dan atom itu kan kalau kita misalnya kecilkan diri kita sangat kecil gitu kan, itu sebetulnya kita mungkin akan melihat meja ini sebetulnya hampa loh. Karena kan ada jarak antar atom itu, walaupun itu sangat kecil. Dan kenapa dia tidak bisa bergerak solid seperti ini? Itu karena molekul-molekulnya itu dia tidak bisa tidak bisa menentukan aku mau bergerak sekarang ke arah kiri semua dan semuanya harus bergerak ke arah kiri. Tapi kan enggak. Atom-atom di sini saling bergetar, tetapi mereka tidak bisa
secara konsensus, ayo kita bergerak kemana gitu, sehingga dia tetap sebagai solid. Ya, makanya dulu pernah dia menghitung gitu kan, ada kemungkinan bahwa meja ini bisa bergerak sendiri, tapi kemungkinannya itu sangat kecil, sangat berapa nolnya mungkin per bilion, per miliar gitu ya. Karena apa? Dari atom itu untuk bisa menggerakkan dirinya sendiri ke arah yang sangat spesifik itu memang tidak nol kemungkinan, tapi sangat kecil. Untuk praktikal pemahaman ya berarti tidak terjadi gitu. Tapi kenyataannya kehidupan terjadi. Jadi artinya semua ciptaan yang ada di sini, yang kita sekarang katakan ciptaan, itu pasti ada sesuatu yang memulai. Karena kalau seandainya kita mengatakan ada yang ini dari awalnya dari ini dari yang ini dari yang ini, terus gitu kan. Sebetulnya akal kita sendiri tidak bisa menerima bahwa ini akan berjalan secara infinite, secara terus-menerus. Pasti ada sesuatu yang memulai. Nah, yang memulai ini tentu dia tidak boleh dependent, dia tidak boleh lagi tergantung kepada yang lain. Dia tidak lagi bisa terikat dengan aturan yang lain. Seperti kalau tadi huruf genetik G, dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri untuk bisa bebas berpasangan dengan huruf genetik yang lain. Dia G misalnya, guanin harus ketemu dengan sitosin. Dia tidak bisa G berpasangan dengan timin misalnya gitu. Nah, jadi di sini kita tahu berarti ada sesuatu yang memulai. Nah, cuma nanti memang pertanyaan sesuatu itu namanya siapa, namanya apa. Tapi eksistensinya akal kita bisa tahu ini pasti ada sesuatu yang memulai. Dan dia tentu tidak boleh memiliki ciri-ciri tadi, sangat tergantung kepada yang lain, tidak bisa menentukan tanda kutip nasib dia sendiri gitu ya. Ya seperti juga manusia. Manusia itu memang kodarnya kita, kalau kita ingat apa yang saya selalu sampaikan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Bahwa Allah itu ciptakan semuanya, syai' semuanya, faqaddarahu taqdiran. Jadi sudah ada qadar, sudah ada aturannya masing-masing, ketetapannya itu sudah paten gitu ya. Nah, memang manusia ini mungkin agak sedikit berbeda. Dia punya dua sisi. Ada memang hal-hal yang dia tidak bisa atur, dikendalikan. Contoh, manusia itu kodarnya dia harus menghirup oksigen. Dia tidak bisa berubah seperti bakteri yang menghirup nitrogen misalnya, yang hidupnya dari nitrogen misalnya gitu ya. Dia perlu oksigen gitu. Nah, cuma manusia itu unik. Walaupun dia mungkin tidak bisa hidup di air, dia tidak punya insang, dia bisa berpikir gimana bisa mendatangkan oksigen ke dalam air. Makanya dia buatlah scuba gitu kan, tabung oksigen gitu. Nah, itulah manusia. Makanya nggak heran kalau dia di top ya, dari seluruh rantai kehidupan, dia itu yang paling atas gitu. Nah, disinilah jadi kita tahu apakah kita kembali ke akar tadi itu kita sudah menjadi pencipta. Saya rasa kok tidak ya, karena kembali lagi ke masalah dua tadi kan, kita perhatikan bahwa semua itu ada ketergantungan, bahwa manusia juga masih tergantung. Dan yang kedua, ya berarti kita harus kembalikan apa itu pencipta. Tapi siapakah pencipta itu? Apa yang dia inginkan dari kita? Apakah dia seperti misalnya ini, watchmaker's clock atau clockmaker. Jadi begitu dia menciptakan dunia, selesai, terus dia nanti ngeliatin aja gitu, dia nggak ada peran lagi gitu. Kalau kita lihat bagaimana semua ketergantungan ini, nampaknya tidak seperti itu. Bahwa ternyata aturan-aturan itu tetap berlangsung. Berarti ada yang memelihara, ada yang memastikan semuanya terjadi. Nah, tapi ada kalanya mukjizat terjadi. Nah, dalam tradisi Islam, berarti Allah langsung sang pencipta yang mencabut qadar itu dari ciptaannya. Jadi api yang biasanya punya qadar bisa menghasilkan panas gitu ya, atau dia untuk munculnya api dia perlu ketetapan-ketetapan yang khusus, dia bisa jadi tidak panas ketika dicabut langsung oleh sang pencipta. Jadi yang mencabut itu adalah sesuatu yang menciptakan aturan itu in the first place, yang di awalnya itu. Kalau begitu itu sudah dilepas, sudah dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ya, mudah-mudahan membantu. Jadi sekali lagi, dari apa yang kita lihat di dunia ini, ya kita memang harus punya jawaban yang menyeluruh. Jawaban yang tentu memuaskan akal kita, tapi juga jangan lupa yang bisa menyejukkan dan menenteramkan hati. Bahwa apakah dunia ini
ya hanya sekedar makan, minum, berhubungan, lalu ya pendek sih dunia itu ya sebetulnya. Setelah itu kita mau kemana? Dari mana kita berasal? Kemana kita pergi? Lalu kehidupan yang sekarang ini ada hubungannya nggak dengan nanti kehidupan? Kalau memang ada pertanggungjawabannya tidak? Ada konsekuensinya tidak? Nah, itulah yang harus kita tangkap sebagai apa yang disebut dengan pandangan kita terhadap dunia. Dan insya Allah kita sebagai muslim, kita juga paham bahwa pilihan-pilihan hidup kita itu Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban. Dan semoga di akhir hayat kita sudah membawa bekal yang cukup dan pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan kepada Allah di hari hisab kelak. Ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.